Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mar'iro Mizidamli. Pada video ini, saya akan membuat web page menggunakan Bootstrap. Sebelum itu, saya telah mendownload folder yang telah dikasih, yang dimana terdapat file index.html yang jika kita buka pada browser, maka ini merupakan tampilan default yang saya download. Di sini saya memiliki desain yang ingin saya buat pada web nantinya. Di mana di sini saya memiliki dua desain. Pertama untuk halaman home dan halaman profil. Di sini langsung saja kita buka file index.html pada Visual Studio Code. Lalu di sini saya nambahkan link my favicon. Lalu pada bagian title, sini saya ubah menjadi bagian navigasi. Di sini pada kelas navbarbrand saya ubah menjadi lalu pada bagian menu di sini saya sesuaikan pada desain yang dimana terdapat 6 menu. Lalu pada bagian page content, di sini saya tambahkan kelas container. Lalu pada block entries column, di sini kita dapat hapus saja karena pada bagian ini akan kita ubah. Di sini saya menggunakan carousel yang dimana kita dapat menggunakannya dengan cara lalu untuk image di sini saya tambahkan sesuai pada desain. Lalu untuk H5 dan paragraf, ini saya telah memiliki bahan yang dimana terdapat 3 carousel. Jika kita buka pada browser, maka carousel yang kita buat telah jadi. Lalu pada desain tadi, setelah carousel terdapat section berita. Di sini saya tambahkan kelas section dengan heading 4 berita. Lalu terdapat juga kelas isi berita
yang saya beri kolom 5. Lalu sini saya tambahkan A untuk memberi link pada gambar. Lalu di samping gambar, ini saya tambahkan kelas call 7, yang dimana terdapat judul berita yang menggunakan heading 5. Lalu beri A untuk memberikan link pada judul. Untuk judul, di sini saya telah mempunyai beberapa judul berita. Lalu di bawah H5 terdapat paragraf. Lalu di bawah paragraf, di sini saya tambahkan A dengan ref tanda pagar dengan kelas BTN Access untuk menambahkan button yang berwarna hijau, yang dimana dapat tulisan read more. Jika kita buka pada Chrome, di sini tampilan berita sudah ditambahkan. Untuk berita kedua, kita dapat mengcopy pada berita pertama. Lalu pada kolom pada bagian kanan, di sini kita ingin merubahnya sesuai pada desain, yang dimana pada kolom kanan terdapat button System Erase, Sirek Uwin, Wisuda Online, lalu terdapat card untuk search, lalu terdapat section untuk terpopuler, dan section untuk fasilitas. Sini pada kategori widget dapat kita hapus karena kita tidak memerlukannya. Ini saya tambahkan komen arise. Begitu juga untuk Sirek Uin dan Wisuda Online. Ini saya copy saja untuk tidak memanjang waktu. Jika kita buka pada browser atau Chrome, maka pada kolom pada bagian kanan sudah berubah. Lalu pada search widget, di sini kelasnya saya tambahkan dengan font
weight-nya normal. Lalu search for kita ganti menjadi search. Lalu btn secondary kita jadikan btn success. Dan go kita ganti menjadi search. Lalu kita buka pada browser. Maka pada bagian search widget sudah berubah. Lalu untuk section terpopuler, sini saya membuat kelas baru dengan kelas terpopuler, mana pada kelas terdapat kelas section yang menggunakan heading 5. Lalu untuk isi terpopuler, di sini saya menggunakan H6, lalu A untuk menambahkan link pada berita terpopuler. Untuk berita terpopuler, sini saya sudah memiliki bahan. Yang dimana pertama FST UIN, yang kedua asemen lapangan, yang ketiga dosen teknik informatika. Ini saya dapat mengcopy pastenya dan mempaste ke Visual Studio Code. Di sini jika kita buka pada browser, maka section terpopuler sudah muncul. Untuk berita terpopuler lainnya kita dapat mengcopy pastenya saja. Setelah kelas terpopuler, terdapat juga kelas fasilitas. Yang dimana pada kelas fasilitas di sini menggunakan carousel yang hanya slide saja. Nah, di sini kita cari carousel yang hanya slides only, lalu copy dan paste pada Visual Studio Code. Jika dibuka pada browser, maka carousel sudah muncul. Untuk gambar yang lain dapat dilakukan dengan cara yang sama. Jika dibuka pada browser, maka tampilan sudah muncul. Di sini tampilan web masih polosan karena belum kita beri CSS. Maka dengan itu saya tambahkan CSS pada webnya. Di sini kita buka folder CSS, lalu blok home CSS, open with Visual Studio Code. Pada CSS pertama sini saya tambahkan tanda bintang yang artinya merubah seluruh tampilan pada web tersebut. Di mana saya ingin menggunakan font pemilihnya Poppins. Lalu yang ingin pertama saya ubah adalah tampilan pada navbar.
di mana pada navbar sini menggunakan kelas navbar. Di sini pada navbar saya ingin menggunakan background color. Lalu untuk kelas navbar brand, di sini saya menggunakan font family-nya Ga dengan ukuran font 25 pixel. Lalu saya juga ingin merubah tampilan pada nav link. Saya ingin menggunakan ukuran font 18 pixel. Jika kita buka pada browser, maka tampilan pada navbar telah berubah. Lalu di sini saya ingin menambahkan header sebelum pada bagian konten. Saya dapat kembali ke index.html. Lalu pada bagian page container, kita dapat menambahkan kelas header. Lalu di sini saya tambahkan pada file CSS. Mana pada header saya ingin gambar memiliki ukuran width-nya 100%, lalu margin bottom 20 pixel. Lalu untuk header image width-nya 100%, height-nya 150 pixel. Lalu kita lihat pada browser, maka pada bagian header sudah berubah. Selanjutnya, kita ingin mendesain pada bagian carouselnya. Jika kita buka pada browser, maka sudah sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, di sini saya ingin menambahkan CSS pada content left.
Lalu jika dibuka pada browser, maka setiap section sudah memiliki CSS, yaitu terdapat border left yang berwarna merah berukuran 3 pixel. Selanjutnya pada berita, saya ingin memberi CSS dengan melakukan jarak antar berita dengan menambahkan kelas pada CSS itu isi berita. Lalu jika dibuka pada browser, lalu refresh, maka setiap berita telah memiliki jarak yang ditambah dengan border bottom. Selanjutnya, pada tombol System Arise, Siret Ujian, dan Wisuda Online, saya ingin menambahkan CSS-nya juga. Yang dimana kelasnya adalah btn block. Lalu kita buka pada browser, maka button pada System Arise, Siret Ujian, dan Wisuda Online sudah sesuai pada desain. Selanjutnya di sini saya ingin merubah tampilan pada footernya. Kembali pada file index.html, lalu scroll ke bawah, lalu ganti pada bagian footer, your website 2020 ganti menjadi lalu saya beri CSS pada footer. Dengan background color sama dengan background color pada navbar. Lalu jika dibuka pada browser, tampilannya sudah berubah. Untuk halaman profil,
Di sini kita dapat mengcopy pada file index.html, lalu Ctrl N, Ctrl V, lalu Ctrl S, berikan nama lalu ubah kelas aktif menjadi di profil. Lalu pada ref home ubah menjadi index.html dan profil menjadi profil.html. Begitu juga pada index.html. Pada halaman profil, di sini saya hanya menghapus bagian pada page content dari blog entries column pada halaman profile. Di sini terdapat 3 section, yaitu visi, misi, dan tujuan, yang dimana saya telah memiliki bahan agar untuk mempersingkat waktu. Yang dimana pada isi di sini dapat section yang berisikan isi. Lalu terdapat paragraf lalu kita open pada browser. Maka section visi telah terbuat. Selanjutnya kita tambahkan untuk section misi dan tujuan. Lalu jika dibuka pada browser, maka section visi, misi, dan tujuan telah terbuat. Di sini pada desain terdapat jarak antara footer dan konten. Maka dari itu di sini pada footer saya tambahkan
margin top 20 pixel. Kita refresh, maka telah terdapat jarak antara footer dan konten. Demikian cara membuat web page menggunakan Bootstrap. Jika terdapat kekurangan kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.